Baik, Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah tahu atau yang mungkin belum tahu bahwa ada Bu Eli jemaat baru ya, baru bulan apa ya Bu ya masuk ke sini? Bulan Juni. Oke, di bulan Juni ini baru bergabung dengan Gereja GB Lamtera dan juga pertama kalinya datang ke Komsel Omega dan di situ ternyata kita ada sharing gitu ya Bu. Dan saya dapati bahwa kesaksiannya ini bisa di-share kepada Bapak Ibu semua bahwa uh, seberapa kuatnya iman kita gitu ya. Kalau kita sudah percaya penuh kepada Tuhan ya, pastinya kita harus punya iman yang sangat kuat ya. Tuhan pun juga mengatakan ya Bu bahwa iman sebesar biji sesawi aja sudah bisa memindahkan gunung. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah penasaran apa sih yang membuat sampai ada kata-kata diluputkan dari maut ya Bu ya. Ini kesaksian nanti bisa dibawakan oleh Bu Eli, mungkin bisa diceritakan yang kejadian spiritual ya, itu saya sih bilangnya itu spiritual sekali ya, karena hanya Tuhan yang bisa bahwa sampai dokter dan suster juga termangu-mangu gitu ya, karena kok bisa ada orang seharusnya sudah lewat tapi selamat. Nah, silakan Bu Eli bisa bercerita kepada Bapak Ibu yang di secara online ya. Silakan Bu. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Baik. Kejadian yang menimpa kami. Oke, saya kenalkan dulu. Saya seorang ibu dengan 4 anak. 1 laki-laki yang nomor 1, nomor 2 perempuan, lalu laki-laki lagi. Sekitar 3 tahun yang lalu kejadiannya, itu selama saya percaya Yesus, saya mengiringi Yesus selama 8 tahun, di 3 tahun yang lalu jadi pertengahan, saya dihadapkan ke satu titik di mana saya tuh ditantang gitu, ditantang untuk belajar beriman gitu. Jadi saya waktu itu lagi tenang-tenangnya, ibarat jalan tuh mulus ya. Semuanya lagi mulus-mulusnya, tidak ada badai, tidak ada topan ya, semua berjalan baik-baik saja. Selepas saya dari Riau, semua sudah dibenahi Tuhan sedemikian rupa. Sampai 3 tahun yang lalu tuh terjadi anak saya yang nomor 3 itu divonis penyakit, vonis kanker darah. Dan dia waktu itu sedang mengandung karena sudah menikah. Waktu saya belum selesai dengan anak saya yang divonis sakit, ada janin, dengan keadaan seperti itu, satu hari, ini baru 1 minggu dapat berita mengerikan saya waktu itu belum ada 1 minggu, anak saya nomor 3 itu mengalami kecelakaan tidak kecelakaan, karena dia naik motor berboncengan dengan teman, itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh, ada yang lihat dari belakang itu anak itu kenapa gitu, lalu dibawa ke sebuah klinik, dan ternyata setelah saya masukkan ke rumah sakit besar itu didiagnosa pecah pembuluh darah. Jadi anak saya usia 15 tahun pecah pembuluh darah sehingga dia mengalami stroke. 15 tahun, usia 15 tahun, biasanya stroke kan udah umur ya. Ini usia 15 tahun. Itu bersamaan dengan kakaknya yang mengalami sakit juga dengan hamil. Nah, waktu itu saya udah kayak pasrah lah, kayak udah nggak ada ini gimana ya gitu kan. Saya harus gimana gitu kan. Dalam keadaan bingung, saya nungguin anak saya yang nomor 3 yang kena stroke di rumah sakit Ketilang waktu itu. Yang satu di Karyadi, sedang mengalami pendarahan hebat. Karena dokter juga tidak bisa ambil resiko, jadi bayi yang ada di janinnya tuh harus dikeluarkan. Gitu. Jadi waktu itu menantu saya telepon, dia bilang, "Mah, ini nama anak saya Cynthia, ini Cynthia mau ngomong, mau ketemu mama, mau ngomong, karena ini dokter harus
melakukan tindakan. Itu saya pas lagi nunggu anak saya di ICU yang kena stroke yang 15 tahun ini, posisinya juga mau dioperasi. Jadi yang satu operasi, yang satu juga operasi. Gitu. Sampai pada akhirnya saya bilang gini, oke, yang adiknya saya bisa pending karena hanya nanti butuh tanda tangan dan tindakannya juga masih beberapa hari gitu dijadwalkan. Lalu setelah itu saya bilang, tunggu mama datang. Tunggu mama datang. Ini udah mau sudah mau dikiret, mau diambil, mau disedot bayinya. Waktu itu bayinya usia 7 bulan. Oh. 7 bulanan. Jadi memilih antara ibunya atau anaknya begitu. Disuruh milih. Jadi kalau enggak ibunya ya anaknya yang selamat. Gitu. Tapi dalam perjalanan di hati saya itu udah bilang, Tuhan, saya enggak mau milih gitu. Disuruh milih saya enggak mau. Saya mau dua-duanya. Saya mau dua-duanya selamat, tapi ya terserah Tuhan gitu kan. Tapi punya mau boleh dong. Iya, kan? Betul. Tadi kasih pilihan Tuhan. Lalu waktu sudah sampai ke rumah sakit Karyadi, saya bilang sama dokter sama perawat yang waktu itu kan itu ditampol karena pendarahan hebat. Jadi sampai pakai ember gitu. Darahnya muncrat gitu. Jadi darah itu tidak ngalir lagi, sudah muncrat gitu. Anak sudah lemas habis, sudah pucat, sudah biru ya, udah nggak karu-karuan. Anak saya udah nggak bisa ngomong, cuman mama itu sudah pelan sekali, tidak ada suara. Jadi ada 7 dokter spesialis yang nangani karena itu termasuk kasus langka kan. Karena dengan ada penyakit kok ada janin yang hidup gitu. Lalu saya ajak berdoa, saya pun tidak banyak ngomong soal saya cuma ngomong sama anak saya bisikkan di telinganya. Waktu itu saya minta waktu 10 menit sama dokter kasih saya waktu 10 menit supaya saya bisa ngomong sama anak saya. Jadi dia dokternya agak minggir gitu, lalu saya bisikkan ke telinga anak saya, Nak, kamu tuh sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Ini bukan main-main, Artinya kamu sudah di dalam tangan Tuhan. Karena mama serahkan kamu ke tangan Tuhan dan kamu juga sudah percaya Yesus, jaminannya Yesus jamin bahwa ketika engkau berpulang nanti itu di tangan Tuhan, tidak di tangan siapa-siapa. Jadi jangan takut dengan kematian ya, saya bilang itu. Karena kematian cuman pindah dimensi dari jasmani, dari jasad itu kepada roh. Dan rohmu sudah jelas tempatnya di mana. Itu janji Tuhan. Karena kita sebagai orang beriman hanya memegang janji, hanya bisa itu. Dan percayalah, di tangan Tuhan tidak ada yang diingkari. Karena Tuhan tidak pernah satu kali pun ngingkari gitu. Dalam perjalanan sekian tahun ikut Tuhan juga nggak ada satupun yang Tuhan tuh ingkari kok. Kalau Tuhan bilang cukupkan, Tuhan cukupkan. Kalau bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong tepat waktu. Kadang memang miris-miris sih Tuhan ini. Kadang kalau tolong mepet-mepet gitu. It's okay lah. Tapi tepat tertolong waktu, kok. Ya. Gitu kan. Terus enggak mah, kalau selagi mulutmu masih bisa ngomong Tuhan baik, ucapkan haleluya, haleluya. Itu berat sekali, haleluya. Kita enggak nyanyi, kita enggak doa, cuman saya suruh bilang haleluya, haleluya. Sekuat kamu bilang haleluya, haleluya. Tuhan baik. Jadi kalaupun pulang, itu kalau tanya hati ya Mbak. Kalau ya, tanya Bu, ya. Hancurnya hati itu udah enggak karu-karuan remuk. Tapi cuman ada satu hal yang membuat saya di Roma 8 ayat 28 saya Rema ya mengingatkan saya bahwa rancangan aku tuh turut bekerja kok gitu, dalam segala sesuatu. Jadi enggak usah khawatir kalau aku yang kerja, bukan kamu yang kerja, bukan dokter yang kerja, aku kok Tuhan. Gitu. Sampai ke titik itu saya bilang oke, saya percayakan semuanya ke Tuhan. Anak saya yang di sini, anak saya yang di sana, terserah Tuhan aja. Sudah, saya bilang dok, sudah silahkan ambil tindakan. Dan waktu itu sekitar 1 jaman ditampol di ternyata saya dapat berita, puji Tuhan. Saya memang nggak nungguin lama karena saya harus balik ke Ketilang nungguin anak saya yang stroke pecah pembuluh darah. Dikasih tahu mah itu bayi, jadi cucu saya itu berenang di balik bing-bing. Jadi masuk. ada bing-bing ya kita apa tuh namanya
ada pelindung bayi itu ya. Iya. Dia berenang itu sembunyi di belakangnya waktu mau disedot. Oh. Artinya anak ini mau hidup kan. Oh Dia iya. mau hidup gitu, enggak mau diambil. Enggak mau. Dan darah juga puji Tuhan mampet, yang darah yang banjir sampai itu. sampai muncrat-muncrat Iya, itu itu ya. akhirnya dokter itu sampai bilang, dokternya ini semua masih dicet tuh, ini loh kekuasaannya Allah gitu. Oh, iya. Sepintar-pintarnya kita sebagai dokter masih pinter Allah, Iya. masih hebat Allah. Dia Iya. mengakui kehebatan. Sesuatu yang mustahil sih Iya. dikerjakan di depan mata. Lalu saya sempat ditanya juga satu orang perawat, ibu bilang apa ke anaknya? Anaknya kuat banget, gitu kan. Cucunya juga kuat banget. Saya nggak bilang apa-apa, cuma saya bilang percaya Tuhan, nak, Tuhan baik. Selagi kamu bisa katakan Tuhan baik, katakan haleluya dengan mulutmu, katakan terus hanya itu. Terserah Tuhan, nggak usah minta-minta disembuhin, nggak usah, tahulah Tuhan itu kalau memang kamu mau sembuh. Iya, betul. Tapi kalau memang mau pulang, nggak berat Mbak ngomong kayak gitu tuh. Siapa ibu mana gitu. Iya, Kalau kamu memang harus pulang atau bayimu harus pulang, terserah Tuhan. Bukan kita lagi yang mau, kalau memang maunya Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan buat yang terbaik dan Tuhan kerja kok di sana. Iya. Ya. Lalu saya balik ke Ketilem, ke anak saya yang stroke. Setiap kali dimasukkan serum, nggak tahu itu obat warna ungu itu ke saraf, itu sakit banget. Itu selalu dia kan ngerang ya. Yeah. Setiap kali dimasukkan itu, saya selalu juga bilang, nak, puji Tuhan, bilang aja haleluya, 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 sebanyak engkau bisa. Kalau masalah sembuh menyembuh, terserah Tuhan. Yeah. Tapi Tuhan baik kok. Terus itu dengan ndak tahan, udah ndak keluar lagi tuh air mata, karena kalau pas nggak ada anak, saya doa di ruang, kan disediakan ruang khusus untuk yang jaga gitu. Itu baru saya nangis habis-habisan sudah kayak anak kecil tumpah ruah. Iya, pasti. Tapi kalau pas di depan anak saya ya, saya bilang kuat, ya, harus kuat. Itu hancur, udah di dalam itu udah hancur. Iya. Kedua anak cewek soalnya ya, Bu. Iya. Sampai terus akhirnya saya bilang gini, enggak Tuhan, ini bukan sesuatu yang besar kok. Dalam hidupku ini belum ada apa-apanya. Karena yang lebih besar dari ini tuh ada. Engkau tersalib untuk aku dan anak-anakku dan orang-orang pendosa ini loh Tuhan. Untuk pendosa kayak aku, engkau disalib loh. Itu lebih besar gitu. Artinya saya cuma mengimani Mbak, bahwa hanya dibutuhkan percaya. Percaya, walaupun nggak ngelihat jalan keluar, percaya. Percayanya kita ya berdasar kok, bukan percaya yang ngawur. Berdasar apa? Janjinya kan. Nanti kan Tuhan yang janjiin gitu. Makanya saya kayak anak saya sekarang, cucu saya udah besar, sudah 2 tahun sehat. Sudah 2 tahun sehat ya Bu. Puji Tuhan sehat, tidak ada virus, tidak ada. Luar biasa. Pinter. Jadi saya selalu bilang ini anugerah nak. Jadi bukan kamu lihat mujizatnya ini wow, tidak. Hebatnya kita enggak. Cuman kamu lihat hebatnya Tuhan yang kamu sembah ini loh, yang Mbak sembah ini enggak gemen-gemen gitu, enggak main-main. Artinya bukan kita datang untuk cari berkat aja gitu. Bahkan yang kita enggak minta, kita kan enggak minta disembuhin. Enggak Mbak. Karena sudah ada ke titik Tuhan, aku ini bersyukur. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan tuh sudah buat di dalam hidup kami, hidup pendosa. Gitu kok engkau sudah mati disalib buat kami yang harusnya kami yang nggak layak ini, itu besar banget. Kalau dibandingkan mujizat kecil Tuhan buat. Gitu kan. Akhirnya saya bilang kalau Tuhan kasih 2 kali kehidupan ke anak saya yang cewek dua-duanya ini, Tuhan mau kalian jadi berkat dimanapun berada. Ya, ingat kehidupanmu ini pemberian, anugerah kan. Jadi kalau buat main-main anugerah yang sebesar ini ya sayang. Betul. Sayang gitu. Dimanapun Tuhan tempatkan. Saya bilang gitu karena pengiringan akan Tuhan ini kan berproses terus ya Mbak. Betul. Bertumbuh. Enggak akan satu kali ini kita ngalami, enggak. Pasti kan ada lagi, tapi Tuhan tolong. Karena Tuhan mau
mau level. kita naik gitu, Iya. mau kita proses gitu kan, enggak di situ-situ aja hanya tahu Mm-mm. berkat, hanya tahu enak, Iya. ikut Tuhan hanya nanti kalau ditolong, kadang Tuhan ya enggak tolong, Iya. kadang-kadang kan dilepasin Iya. supaya kamu yuk Belajar. iya kamu belajar di titik mana sampai kamu tuh benar-benar mempercayai aku Betul. gitu, mempercayai aku tanpa ragu sedikit pun. Iya. Walaupun dunia kadang-kadang tuh memberi keraguan-keraguan Iya, betul. mana begini, nyatanya kami ikut Tuhan juga begini ya. Iya. Tapi ada hal yang kita percayai enggak, itu belum waktunya aja. Iya. Tapi nyatanya kita sudah begini juga mah, enggak apa-apa, belum waktunya. Tuhan tahu waktunya kok. Iya. Tapi hidup kita masih it's okay gitu kan. It's okay, senang aja, enjoy aja di dalam Tuhan gitu. Cuman bedanya ya gini aja sih Mbak. Hidupnya lebih damai. Iya. Jadi kalau cerita damai, apa sih yang dikejar manusia di dunia ini juga damai. Iya. Jadi orang cari titel tinggi, cari harta banyak, ya kan? Biar damai. Berkeluarga kan biar damai. Nah, kadang itu pun juga tidak diketemukan. Iya. Nah, emang Tuhan kasih pembelajaran di hidup kami, saya dan anak-anak tuh dengan keadaan yang haleluya gitu kan, damainya ada. Oh iya. Damai yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya dan damai yang enggak kami temukan, yang enggak ditemukan di areal manapun. Beda-beda aja gitu. Itu sih kurang lebih kesaksian saya. Wah, luar biasa Semoga sekali. memberkati. Lalu untuk anak yang stroke itu sekarang seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya. Anak saya sekarang yang 15 tahun ini, puji Tuhan, kalau biasanya stroke kan pasti ada ini ya, ciri ya. Iya. Entah mulut, entah jalan. Ini puji Tuhan, enggak ada apapun, enggak ada ciri apapun, jalan bagus, tangannya bagus, mulut juga enggak menceng, dan sekarang puji Tuhan udah jadi seorang modeling. Luar biasa, sekarang modeling ya Bu. SMA kelas 2, dia sudah show beberapa tempat, menerima beberapa job. Itu puji Tuhan banget lah, yang nggak sangka kadang-kadang kalau lihat dia jalan di catwalk atau apa itu mau netes air mata saya, netes kebaikan Tuhan gitu loh. Nggak sangka, banyak orang nggak menyangka ini penderita stroke gitu. Ini dulu penderita stroke dan di usia 15 tahun kan. Gitu. Puji Tuhan sekali, dan anak saya yang jadi ibu pun juga sehat, tidak ada yang bagaimana terapi ya terus, tapi artinya dia bisa bekerja, dia bisa sempurna. Luar biasa. Sempurna, Tuhan buat sempurna. Kalau masalah sakit ya itu nanti selesaikan, dan anak saya puji Tuhan itu tidak pernah mikir dia berpenyakit. Oh, luar biasa. Jadi saya kalau lihat dia itu semangat hidupnya, itu enggak kayak orang sakit. Iya, tingkahnya tuh enggak kayak orang sakit gitu. Yang besar. Yang SMA ini yang 15 tahun, sekarang sudah 12 tahun, itu juga saya lihat semangatnya itu membara. Jadi mau jalan hidup ini dengan happy, dan puji Tuhan lah, Tuhan tuh banyak banget tolong. Makanya saya selalu weling sama anak-anak saya, jangan lupakan Tuhan di dalam keadaan apapun. Jangan pikir di keadaan yang baik saja, bahkan ketika tidak baik sekalipun, kamu harus berpikir ini baik. Karena rancanganku bukan rancangan kecelakaan, kata Tuhan. Dan aku kerja kok, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selalu kata baik dipakai Tuhan. Karena Tuhan kalian Tuhan baik. Dan selalu katakan gitu, dan saya senang berbagi kesaksian seperti ini ke orang-orang yang mungkin bertemu dengan saya secara nggak langsung, mereka cerita hal yang mungkin berat bagi mereka. Saya senang, saya nggak bisa menahan cerita kebaikan Tuhan ini. Mau apapun, siapapun ya, saya nggak harus di gereja atau orang-orang gereja. Itu saya selalu ceritakan bahwa Tuhan yang tak sembah ini loh, ini Tuhan yang hebat, the best pokoknya. Luar biasa sekali. Ya, kita sampai wah, mungkin ada yang sekarang, apalagi mungkin dia seorang ibu, dan itu anak kedua, anak yang perempuan gitu ya, gimana perasaannya. Jadi luar biasa, mungkin dari Bapak Ibu
Kalau yang tahu barusan Putri dan Reno ya, yang Putri barusan dan- dibaptis Oh, iya. Selam. Ya. Nah, yang Putri itulah yang dari stroke itu ya, pengalaman stroke. Sekarang malah sudah modeling dan kemana-mana ya. Show tadi saya diceritakan ada show nanti bisa di luar kota. Nah, itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu ternyata, wah, masalah hidup yang mungkin selama ini kita merasa, wah, masalah kita besar banget, ternyata di luaran sana tuh masih ada masalah yang lebih besar dari kita gitu. Dan Tuhan tuh tetap sama ya, tetap tidak akan pernah meninggalkan. Baik, itu dari Bu Eli. Mungkin Bu Eli ada yang mau disampaikan juga kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kesaksian ini. Mungkin ada pesan-pesan apa yang bisa menguatkan bagi Bapak Ibu. Silahkan Bu Eli. Saya cuman mau bilang gini, keadaan yang kayaknya kita tanda kutip serem, keadaan yang mungkin orang bilang sekarang down ya, di bawah atau apapun, nggak usah baper, nggak usah baper. Jadi jangan percaya dengan perasaan, karena itu berubah-ubah gitu. Masalah juga nggak selalu abadi, rasa enak, nyaman itu juga nggak selalu abadi, dan apapun nggak ada yang abadi. Karena nggak perlu dibawa baper, jalani, pegang terus janji Tuhan. Tuhan yang disembah bukan Tuhan yang kecil, Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, dan libatkan itu, karena Tuhan nggak bisa dipisah-pisahin. Ini kehidupan yang real, nyata, enggak. Karena kita juga mempercayai apa, kita beriman ke Yesus, wong kita sendiri itu dulu ya, kan nggak ketemu Yesus ya. Kan kita ini nggak hidup di zamannya Tuhan Yesus, ya enggak. Kita hanya mempercayai Alkitab, nah, dan Alkitab itu ada banyak di luaran sana kan sudah dipalsukan atau bagaimana. Tapi apapun saya dan anak-anak saya selalu berkata, kalaupun itu mau palsu, mau tidak palsu, saya mau percaya Yesus yang dia sudah pernah tebus, dan itu saya pegang kuat janjinya. Karena nggak dibiarkan jadi yatim piatu, saya pegang janji. Banyak janji Tuhan ya, ratusan. Hanya pegang janji itu, sampai itu bisa ngalahkan semuanya gitu. Artinya hal yang tidak terpikir sama kita itu Tuhan lewatkan gitu, Tuhan lalui. Jadi kalau tadi judulnya apa, dilewatkan dari maut gitu ya. Iya, diluputkan dari maut jasmani ya. Bahkan kita secara rohani juga sudah diluputkan. Iya. Jadi saya cuman mau berkata, yuk terus pegang janji Tuhan, kebaikan Tuhan, percayai Tuhan. Dan jangan kalau kita ngalamin pengalaman sama Tuhan, jangan tutup mulut. Iya. Jadi Saksikan. perlu kita bersaksi lah, istilahnya orang rohani ya. Saya enggak ini perlu bercerita, cerita ke orang, ke teman, yang itu akan bisa berdampak kok. Kita nguatkan orang lain gitu. Kemudian cerita hidup kita gitu kan. Mengalami bersama Tuhan loh ya. Bukan cerita karena hebat kita. Karena itu akan dirasa sama orang yang dengar gitu. Iya, betul. Dia ini, sombong ke diri sendiri atau beda. Nanti rasanya itu dia kayak, kok aku baru pertama ini ya dengar yang begini. Iya. Gitu. Kok kamu melewati gini, bukan kamunya, bukan akunya gitu. Saya mau katakan ini loh yang di belakangku, yang di depanku ini Tuhan yang gede inilah yang buat semuanya ini, perkara-perkara yang besar ini gitu. Supaya itu masuk ke hati orang-orang yang mendengar gitu. Jadi aja percaya, satu tetap percaya, ceritakan. Sudah percaya ngalami kebaikan Tuhan, ceritakan. Kapan waktu, di mana, berjumpa dengan siapa, dan memang tepat waktu harus berkata, ceritakan. Iya. Itu dari dalam kita sendiri akan ini ceritakan gitu ya Bu. Iya. Biasanya di dalam roh itu ya. Iya. Biasa kalau ditahan itu sakit. Iya, sesak ya Bu. Nyesek gitu. Iya Mbak, kadang saya nih disuruh ngomong di sebuah ini, saya bilang aduh itu nggak urusanku. Saya kadang kan gitu ya, secara manusia. Diam aja sudahlah. Walaupun saya tahu, udahlah biar aja dia ngomong, mereka ini. Tapi enggak, dari dalam itu kayak terbakar ya. Nggak tahu tuh, gemeter gitu, berdek gitu loh Mbak. Itu disuruh ayo bicara.
kamu tahu banyak hal, kenapa kamu diam gitu. Kadang ada yang gitu. Iya. Iya sih, tapi enggak urusan saya nih gitu kan. Nanti dikira saya udahlah, enggak usah baper, enggak usah mikir kamu dikira apa, bodo amat lah. Kamu ceritakan. Karena rupanya di sana ada orang-orang yang tertolong dengan cerita itu, dikuatkan dengan cerita-cerita seperti kesaksian seperti itu. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Memang Tuhan mau berperkara dengan orang itu saat itu kan. Betul. Artinya nggak bisa saya nahan. Sekarang ini nggak berani sama Tuhan mau nahan-nahan. Kalau harus ngomong sesuatu ngomong, kebenaran apapun lah. Entah itu kesaksian, entah itu kebenaran yang kamu tahu. Masa kamu mau alami sendiri sih? Kasih karunia, penyertaan, kebaikanku kok pendem sendiri hanya gara-gara nggak mau kelihatan apa, nanti kok kelihatan apa kali. Itu saya mulai singkirkan dan mulai bicara. Begitu juga dengan anak-anak saya di sekolahan, di ini, dimanapun. Mah aku tuh temanku gini-gini, aku nggak tahan, cerita, ngomong. Oh enggak, kalau nggak bisa ngomong Tuhan pasti bisa kan kamu ngomong. Diberikan hikmat. Iya, entah bagaimana tiba-tiba sering anak saya suka kesaksian, Mama, saya kalau suruh ngulang apa yang tadi aku ngomong sama orang, sama temen, nggak bisa Mama. Tapi waktu itu aku cerita gini, masuk mah, ini. Artinya, itu kerjaan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang bilang, pakailah aku, ya benar-benar dipakai. Kita ini kosong, kesurupan kalau orang ini ya. Kalau orang dunia bilang tuh kemasukan gitu kan. Roh Kudus yang bicara. Kita kosong, biar Roh yang bicara, biar dia yang kerja. Enggak peduli kamu masih kecil, kamu ngomong sama orang tua misalnya, kan ada beberapa anak-anak saya kalau pulang sekolah kan selalu cerita, Mama ini. Oke, bicara nak. Bicara, jangan takut. Nanti aku dikira gini sok apa sok. Udah lupakan aja, dikira aja kok. Enggak usah baper ya Bu. Iya, intinya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Wow ya, kita sangat mendapatkan penguatan ya. Kayak roh kita tuh kayak dapat makanan ya. Jadi kita semakin besar iman kita semakin dikuatkan. Itu adalah cerita kesaksian dari Bu Eli. Intinya adalah kalau sudah percaya, ya sudah. Dan kita mengalami, ya sudah. Kalau kita disuruh bercerita, ceritakan. Gak usah baper ya Bu, gak usah mikir nanti aku dikira sok rohani gitu atau dikira gimana. Ceritakan aja karena itu sudah Tuhan yang taruh nanti hikmatnya di setiap Bapak Ibu.